Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi Pak. Di sesi kali ini, sesuai dengan perencanaan, kita akan membahas buku On Liberty dari John Stuart Mill. Saya yakin Anda semua setidaknya akan pernah mendengar nama John Stuart Mill yang kemungkinan besar lebih banyak dibahas atau lebih banyak dirujuk pada studi tentang ilmu ekonomi atau ilmu politik begitu. Ada yang lalu mengklasifikasikan sebagai bagian dari peletak dasar utilitarianisme. Nah, untuk mengetahui apa sebetulnya pemikiran tentang liberty atau kebebasan atau pemikiran dari John Stuart Mill ini, tentu kita membaca bukunya yaitu On Liberty, yang bisa saja lalu nanti muncul persepsi atau muncul pemahaman atau bahkan mungkin Anda bisa saja lalu mengkategorikannya ke dalam wilayah atau aliran filsafat yang berbeda dalam konteks hukum. Nah, oleh karena itu saya persilakan saja langsung siapa yang hendak menyampaikan tentang apa isi dari On Liberty dari John Stuart Mill ini. Silakan. Mohon izin Pak Ali, ini giliran saya. Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali dan Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba ingin menyampaikan atau menyelami gagasan pemikiran John Stuart Mill ini dalam bukunya On Liberty atau mengenai perihal kebebasan. Seperti yang kita ketahui bahwa John Stuart Mill ini merupakan seorang filsuf empirisme yang terkenal di Inggris, yang memantapkan tujuannya sebagai sosial reformer. Dalam bukunya On Liberty ada beberapa pandangan terkait dengan utilitarianisme teori seperti yang dikemukakan oleh Bentham, meskipun ada di bagian tertentu itu ada beberapa perbedaan. Di bab pertama buku On Liberty, John Stuart Mill ini secara garis besar memberikan gambaran tentang makna kebebasan. Kebebasan menurut Mill ini adalah kebebasan yang tidak boleh mengganggu orang lain, tidak mendorong dalam melakukan kejahatan, mencelakakan, atau merugikan orang lain. Karena kebebasan orang satu dengan yang lainnya itu harus sama mendapatkan tempat dan cara untuk menghargai kebebasan orang lain. Secara khusus, Mill itu menghubungkan kebebasan dengan kemampuan untuk maju dan menghindari stagnasi sosial. Dalam bukunya On Liberty, Mill itu membagi ruang lingkup kebebasan yang tepat bagi manusia itu minimal ada 3. Yang pertama, ada domain hati nurani dan kebebasan pemikiran serta pendapat individu. Yang kedua, ada perencanaan hidup sendiri dan kebebasan selera serta pencarian. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, ada kebebasan untuk bersatu dengan individu yang menyetujui lainnya dan untuk tujuan apapun sepanjang tidak merugikan orang lain. Kebebasan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill ini sebenarnya adalah kebebasan sejati, berarti mengejar kebaikan sendiri dengan caranya sendiri, selama itu tidak menghalangi orang lain. Di bab kedua, John Stuart Mill itu
berbicara mengenai kebebasan berpikir. Mungkin ada kalimat tanya yang saya susun, misalnya, apakah orang baik melalui pemerintah ataupun mereka sendiri harus diizinkan untuk memaksa atau membatasi ekspresi pendapat orang lain misalnya. John Stuart Mill ini mulai dari membicarakan mengenai kebebasan berbicara. Karena menurut Mill ini kebebasan berbicara adalah yang paling penting untuk menemukan kebenaran di dunia. Sangat penting untuk tidak membatasi dan mengatur kebebasan berbicara. Tentu orang berargumentasi itu pasti dibangun dengan logika berpikir yang matang. Sehingga intoleransi di masyarakat itu bisa menyebabkan orang menyembunyikan pandangan dan menghambat intelektualisme dan pemikiran yang independen. Terus yang berikutnya, apakah individualitas itu merupakan salah satu unsur kebahagiaan atau kesejahteraan? Menurut Mill, tindakan tidak boleh sebebas-bebas pendapat tanpa ketegakan jiwa yang rasional. Jadi, hal tersebut dapat membahayakan atau menjadi gangguan bagi orang lain. Ekspresi individualitas itu memang sangat penting untuk kemajuan individu dan sosial, tapi individualitas itu sangat berperan untuk pengembangan diri. Karena orang itu bisa menjadi lebih berharga bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain ketika mereka mengembangkan individualitas masing-masing. Sehingga melihat ketidaksamaan kemampuan orang adalah kunci dalam belajar tentang kelemahannya sendiri. Artinya kita bisa harus mengevaluasi diri sendiri. Apakah ada batas-batas kewenangan masyarakat atas individu? Saya mulai dari pertanyaan, kapan otoritas masyarakat dapat membatasi individualitas dengan tepat dan kedaulatan individu atas dirinya sendiri? Tentu masyarakat dan individu itu masing-masing harus menerima kendali atas bagian kehidupan manusia. Karena di bab 4 bukunya Mill itu juga menjelaskan mengenai sifat dan batasan kekuatan yang dapat dilakukan secara sah oleh masyarakat. Mill dalam kepeduliannya terhadap kebebasan, dia menyatakan bahwa ada despotisme atau modus pemerintah yang sah dalam menangani orang barbar. Misalnya beliau menyatakan seperti itu. Despotisme itu apa? Despotisme itu adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki yang berkuasa dengan politik yang absolut. Jadi despotisme dapat berarti tirani, dominasi melalui ancaman hukuman, mungkin bisa dengan kekerasan. Bagaimana penerapannya kebebasan menurut John Stuart Mill ini? Minimal ada 2 prinsip dasar. Yang pertama, orang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat untuk tindakan yang berhubungan dengan diri mereka sendiri. Sedangkan yang kedua, individu itu harus bertanggung jawab atas tindakan yang menyakiti orang. Sehingga Mill secara tegas mengungkapkan bahwa meskipun bila ada suatu opini atau gagasan yang memang sepenuhnya terbukti salah, bukan berarti lantas tindakan pelarangan itu merupakan langkah yang tepat untuk dibenarkan. Di terakhir, saya mencoba membandingkan pendapatnya Bentham dan Mill ini, karena Bentham adalah salah satu pencetus utilitarianisme teori, dan Mill ini adalah pengikutnya dalam tanda kutip, meskipun ada beberapa pandangan yang berbeda. Misalnya, Bentham tidak mengakui hak asasi individu dan menempatkan keadilan itu hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan. Artinya di bawah kemanfaatan itu ada keadilan. Dia mencontohkan keadilan merupakan bagian implisit dari kemanfaatan. Karena bagi Bentham, keadilan adalah sesuatu yang diterapkan dalam undang-undang. Sehingga Bentham tidak mengakui keadilan sebagai hak asasi manusia, baik secara umum maupun secara khusus, karena dia tidak mengakui adanya hak-hak alamiah atau
pendirian Bentham mengenai keadilan ini hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan dibuktikan dengan fakta bahwa dia menentang luasnya diskresi yang diberikan kepada hakim untuk menafsirkan hukum. Terminologi naturalis di sini, hak alamiah itu merupakan suatu terminologi yang tidak masuk akal. Ini menurut Bentham. Hak yang menurut Bentham itu harus merupakan sesuatu yang berwujud atau real right, tidak lain adalah hak yang diberikan oleh hukum. Sehingga setiap hak itu harus berdasarkan hukum dan bersifat spesifik, baik objek maupun subjeknya. Bagi Mill, keadilan itu memang harus didasarkan pada nilai kemanfaatan. Namun, esensi keadilan itu harus berasal dari dua perasaan. Ini awal mula Mill itu berbeda pendapat dengan Bentham. Yang pertama, dorongan mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sehingga bagi Mill, rasa keadilan itu dimaksudkan sebagai imbalan atau bahkan balasan atas tindakan kejahatan. Karena keadilan menurut Mill ini mencakup semua prasyarat moral yang diperlukan dalam kehidupan yang dianggap sebagai suatu kewajiban yang sakral dan merupakan sebuah kewajiban. Di akhir, saya menemukan beberapa tulisan yang saya ambil dari berbagai literatur. Yang pertama, Bentham itu dikritik karena konsep kesenangan dan rasa sakit atau pleasure and pain. Sehingga John Stuart Mill itu memang mengakui adanya dilema itu dan mencoba menawarkan jalan keluar dengan konsepnya yang dia sebut sebagai eudaimonistic utilitarianism. Apa itu eudaimonistic utilitarianism? Itu adalah kebahagiaan yang tinggi menurut Mill. Sehingga kebahagiaan itu menurut konsep Mill itu dibagi menjadi dua. Ada kebahagiaan tinggi dan ada kebahagiaan yang rendah. Kebahagiaan yang tinggi itu apa? Yang mencakup ilmu pengetahuan, hubungan sosial, budaya, dan kapasitas intelektualnya. Sehingga kebahagiaan rendah itu yang seperti mirip yang dikonsumsikan oleh Jeremy Bentham itu, minum, makan, dan lain-lainnya. Pandangan ini tetap saja kontroversial karena kebahagiaan tinggi itu hanyalah sesuatu yang diinginkan. Sehingga Mill mencoba membela dengan mengatakan bahwa terhadap konsep kebahagiaan ini, lebih baik menjadi manusia yang kurang bahagia daripada menjadi seekor babi yang bahagia. Karena derajatnya manusia itu lebih tinggi dari hewan. Sehingga utilitarianisme Bentham ini berbeda dengan Mill. Kalau misalnya Bentham itu dikenal dengan sebutan utilitarianism, sedangkan Mill itu disebut dengan rule utilitarianism. Apa itu utilitarianism perspektif Bentham? Yang membolehkan untuk mengabaikan hak dan aturan umum sepanjang tindakan yang tidak patut tersebut dapat mengantarkan kepada tujuan yang baik. Misalnya berdusta. Tapi berdusta itu karena sesuatu hal yang terpaksa dan lain-lain. Yang kedua, menurut Mill yang dikenal dengan sebutan rule utilitarianisme, bahwa aturan moral dan masyarakat itu dapat diikuti sepanjang kebahagiaan yang dihasilkannya itu sama baik dengan tindakan yang dilakukan dengan melanggar hukum. Artinya, aturan moral pada akhirnya harus berkontribusi bagi tercapainya seluruh kebaikan. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang lain untuk menambahkan. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Bro. Yuk. Andisa Songko, Bro. Ya, silakan. Ingin menambahkan dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Imam terkait dengan kebebasan berpikir dan diskusi. Jadi dalam hal ini ada tambahan, artinya bahwa Mill membuat beberapa argumen yang mendukung nilai kebebasan dan berdiskusi. Argumen tersebut terdiri dari 4. Pertama adalah argumen mengenai orang dapat mengatakan harus diajarkan dasar pendapatnya. Dan setelah diajarkan dasar-dasar ini, tidak hanya memiliki prasangka, tetapi benar-benar memahami dasar pendapat mereka.
Kemudian argumen kedua, manusia pada umumnya tidak perlu akrab dengan keberatan potensial terhadap keyakinan mereka, tetapi hanya untuk para filsuf atau teolog agar sadar dan memiliki kompetensi yang memadai. Kemudian argumen ketiga, jika pendapat benar tidak diperdebatkan, maka makna pada pendapat itu sendiri dapat hilang. Ini dapat dilihat dalam sejarah etika dan keyakinan agama. Ketika mereka berhenti ditantang, mereka kehilangan kekuatan untuk hidup. Yang terakhir, Prof, argumen keempat, pada kasus doktrin saling bertentangan, mungkin dalam kasus paling umum adalah alih-alih satu yang benar dan ada yang salah. Maka artinya kebenaran yang ada pada mereka dan terkait ada mereka, kemajuan biasanya mensubstitusi satu kebenaran parsial untuk kebenaran lainnya. Sehingga kebenaran yang lebih baru lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Begitu, Prof.